Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mengobservasi batik tulis Ciwaringin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ilham sebagai ketua. Nama saya Ahmad Hairul Barokah sebagai editor. Nama saya Muhammad Adi Fajarudin sebagai kameramen. Nama saya Jumat Diajra sebagai dokumentator. Nama saya Novi sebagai notulen. Nama saya Dede Viana sebagai wartawan 1. Nama saya Jengwarda Paradisi sebagai wartawan 2. Nama saya Rika Estindia sebagai bendahara 1. Nama saya Gnia Ulia Ramadhani sebagai bendahara 2. Nama saya Ulia Kasih sebagai dokumentator. Tujuan kami mengambil tema ini adalah untuk mengenal kearifan lokal yang ada di daerah Ciwaringin, salah satunya batik tulis Ciwaringin. Selamat Di sebuah desa kecil di Cirebon, tersembunyi seni yang memadukan tradisi dan kreativitas. Inilah batik tulis Ciwaringin, warisan budaya yang telah melewati generasi demi generasi. Di sini, setiap goresan malam memiliki cerita. Setiap warna memiliki makna. Batik tulis Ciwaringin merupakan salah satu mahakarya seni batik khas Indonesia yang berasal dari desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Itu mulainya akhir abad 18. Akhir abad 18 itu dulunya namanya Kimadamin. Kimadamin itu di Babakan, situ Babakan ya tahu kan, pesantren. Di situ Kimadamin itu membuka usaha batik. Orang sini pada kerja, pada belajar di Babakan. Nah, cuman lambat laun di Babakan Kimadamin itu kedatangan santri. 1, 2, 3 dan akhirnya santrinya banyak, batiknya dia tidak fokus, berhentilah batiknya. Akhirnya orang sini, orang Pemendang yang meneruskan, yang tadinya kerja dan belajar di Babakan. Karena di Babakannya kan fokusnya ke pesantren nih, orang-orang nyantri. Batiknya dihentikan, diteruskan oleh orang Ciwaringin, oleh orang Pemendang. Jadi itu kira-kira akhir abad 18 lah mulai ada batik Ciwaringin. Jadi proses membatik itu pertama adalah mordanting. Mordanting itu kain putih sebelum dibatik. Itu namanya proses mordanting. Mordanting itu untuk menghilangkan kanji-kanji yang ada di dalam kain. Karena dari perusahaan kan mungkin ada zat-zat kimia atau apalah. Itu fungsi pertama itu mordanting. Setelah mordanting selesai, itu dijemur. Kemudian dipola, baru dipola, didesain, digambar. Setelah digambar, baru dicanting namanya, pakai canting itu. Pakai canting. Setelah dicanting selesai, kayak begitulah gampangnya, kayak begitu. Setelah proses itu baru masuk ke pewarnaan. Jadi tadi pertama mordanting, kemudian pewarnaan, pola, kemudian pembatikan itu mulai canting atau capla. Yang ketiga, yang berikutnya pewarnaan.
sekali ditutup lagi, namanya di blok. Kalau misalkan yang warnanya banyak itu, kemudian diwarnai lagi, di blok lagi, warna blok lagi, nanti warnanya banyak. Semakin lama semakin banyak. Dan akhir ceritanya itu namanya pelorodan. Akhir proses dari pembatik namanya pelorodan. Tujuannya menghilangkan lilin dari kain supaya halus. Istimewanya jelas bahwa kita ramah lingkungan. Ramah lingkungan, kita memakai zat pewarna alam yang tidak berbahaya. Karena kalau misalkan mahoni, secang, apa itu kan nggak berbahaya di kulit kita, di lingkungan kita. Salah satu keistimewaannya ini kulit kayu mahoni dimasak sekitar tadi 4 jam itu. Kan airnya udah pekat nih. Tuh, ini sudah bisa dipakai, tinggal disaring. Tuh. Pekat tuh. Sudah ininya nanti disaring, ininya dijemur, nanti itu kayu bakar, jadi nggak ada yang terbuang. Kemudian juga motif, bahwa menurut banyak orang, bukan saya, orang-orang yang datang motifnya antik. Itu bukan saya yang ngomong. Nah, kalau batik Siwalan itu antik, motifnya lain dengan Pekalongan, lain dengan Trusmi, lain dengan saya juga nggak tahu, yang bikin aja. Yang komentar kan orang lain. Iya. Tahu kita ganteng dan jelek kan orang lain, bukan saya. Iya. Jadi salah satunya tadi warna alami, ramah lingkungan, kemudian batiknya katanya unik, antik. Itu dari Jogja, dari mana sih komentarnya? Ya kalau ekspor yang besar-besaran sih belum. Kalau online kan kemana saja kan ada, mulai 1, 2. Kalau pameran beberapa kali di Thailand, cuman hanya batiknya saya nggak berangkat. Ada teman yang di kedutaan bawa batik, yang 5 kali pernah. Kemudian di Malaysia ada teman-teman dosen. Dari dosen ketika ada acara apa pinjam batik apa, ya kemana-mana.
Ya sulit sih pertama kali. Kesulitannya apa Bu, kira-kira? Ya pewarnaan harus belajar dulu, nggak langsung hasilnya nggak langsung bagus. Belajar dulu, belajar baru bisa. Ternyata di Cirebon, tempat pengrajin batik ini tidak hanya di Trusmi loh guys. Namun, di daerah lain pun ada, seperti di Desa Ciwaringin, yang masih menonjolkan nilai kearifan lokalnya dengan menggunakan cara yang manual atau tradisionalnya, yaitu menggunakan teknik tulis. Dalam pewarnaan batiknya juga menggunakan bahan alami, seperti salah satunya itu dari kulit pohon mangga. Bahan yang digunakan dalam pewarnaan batiknya pun ramah lingkungan, tidak menambah sampah, dan juga tidak membuat lingkungan ini tercemar. Batik Ciwaringin juga masih relevan dengan nilai kearifan lokalnya, karena batik ini merupakan batik dari warisan budaya nenek moyang yang ada di Desa Ciwaringin, serta lokasinya juga mudah dijangkau, dan masih banyak masyarakat yang masih melestarikannya. Terima kasih telah menyaksikan video dokumenter dari kelompok 1 kelas 10C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang masih menonjolkan nilai kearifan lokalnya, dengan cara yang manual, dengan cara yang manual, yaitu dengan cara manual atau tradisional, bahkan dalam pewarnaan batiknya juga menggunakan bahan alami dari bagian batik matang karuman apa beda Bu? Iya Bu, anak matang tuh udah jadi. Batik itu masih Mau lah yang baru dibikin di situ tuh namanya batik yang mentah. Terus kita rendam dulu sehingga lilinnya pada menghilpas. Iya. Dicelup aja, udah dicelup, udah. Anak warga lalu di sini. Mana kosong? Koperti. Panas otaknya. Ini turun. Hilang semua sabunnya. Aku mau siramin dong. Siramin. Mana sabunnya tadi? Fajar itu. Tadi di Fajar.